Untuk tema podcast kali ini, aku akan membahas tentang luka. Luka. Sebenarnya kalau ditanya soal luka, banyak banget luka yang emang itu terjadi dalam hidup kita selama ini. Banyak banget hal-hal yang dimana itu menjadi dasar luka itu terjadi. Dan ketika luka itu terjadi, semakin lama akan semakin sakit rasanya jika kita tidak segera untuk menyembuhkannya. Ya emang kalau berbicara soal luka, itu nggak bisa langsung disembuhkan gitu aja ya. Itu nggak bisa sesegera mungkin disembuhkan. Memang yang namanya luka, definisi luka itu tersendiri, itu memerlukan waktu dan memerlukan proses yang dimana nggak secepat itu untuk menyembuhkannya. Iya nggak? Iya maybe seperti itu ya. Ya memang ada sebagian orang yang dimana dia dengan mudahnya menyembuhkan luka yang terjadi pada dirinya. Namun ada juga orang yang emang dia kesulitan dan bahkan emang sejujurnya perlu waktu. Gak segampang itu untuk menyembuhkan luka yang udah terjadi pada dirinya. Apalagi luka hati. Kalau luka hati itu kan gak secepat itu dan gak semudah itu juga untuk kita bisa menyembuhkannya. Gak apa-apa kok, gak ada yang memaksa kamu juga untuk secara cepat menyembuhkannya. Cuman ya di sini, kalau emang luka itu membuat kamu semakin menderita, semakin gak baik, semakin kesakitan, kamu coba untuk menyembuhkan luka itu secara pelan-pelan. Kamu coba untuk memulihkan keadaan kamu, ya walaupun keadaan itu gak sama seperti semula yang dimana semula masih terlihat baik-baik aja. Dan yang namanya luka itu pasti membekas. Gak ada yang namanya luka gak membekas. Ya contohnya kayak luka fisik. Kalau kita punya luka luar, pasti ada bekas kan. Setelah luka itu sembuh, ya sama halnya dengan diri kamu. Ketika kamu berhasil menyembuhkan luka hati kamu, luka itu akan membekas. Membekas itu seperti ini. Membekas ketika suatu saat nanti kamu tiba-tiba mengingat seseorang yang emang dia udah menyakiti kamu. Luka yang membuat kamu membekas, yang dimana kamu takut dan bahkan masih kesulitan untuk menerima orang baru. Iya kan? Berbicara tentang luka, di kehidupan dewasa kamu ini, udah berapa banyak sih orang yang kamu temui? Pasti banyak banget ya. Ya karena di kehidupan dewasa ini kita nggak hanya bertemu dengan satu atau dua orang aja. Justru selain permasalahan yang datang silih berganti, kita pun bertemu dengan seseorang yang datang silih berganti. Seseorang yang emang dia menginginkan untuk menetap, atau seseorang yang emang cuma datang dan pergi aja. Iya, kita emang nggak bisa menebak, kita emang nggak bisa tahu tujuan dari kehadiran seseorang itu bertujuan untuk apa? Apakah dia emang bertujuan untuk menjadi obat ataupun emang menjadi luka lagi yang dimana luka itu semakin parah? Atau justru seseorang yang emang ingin menetap dan menciptakan kebahagiaan? Atau emang dia hanya datang dan lambat laun pergi aja? Karena emang kita sebagai manusia itu gak selamanya menetap. Kita juga kan gak bisa kan meminta seseorang untuk selamanya tinggal sama kita, untuk selamanya terus sama kita. Semakin lama, kita gak akan pernah tahu sampai di mana orang itu akan terus menemani. Apakah waktunya akan terus seperti yang diinginkan atau bahkan tidak sesuai yang diharapkan. Dan ketika waktu itu telah habis, dia pun pergi. Dan ketika kepergian itu datang atau ketika kepergian itu terjadi, apa yang kamu rasain? Sakit kan? Luka kan? Ya, tidak ada yang tidak sakit ketika ditinggalkan. Tidak ada yang tidak sakit ketika harus merasakan kepergian seseorang. Semua akan timbulnya apa? Semua akan timbul
apa? Tahu nggak? Ya, luka. Semua akan timbul menjadi luka. Luka yang begitu sakit banget di hati. Luka yang dimana kamu udah mencoba untuk menyembuhkannya, tapi ya emang kalau belum waktunya sembuh, ya semua akan terasa sulit sih. Iya kan? Memang seperti yang aku bilang, kita juga kan perlu waktu. Setiap manusia itu punya kapasitas dirinya sendiri. Ada yang emang ia bisa secepat itu untuk menyembuhkan luka yang terjadi pada dirinya. Entah itu luka fisik, atau luka hati, atau berbagai macam lainnya. Ini mana kan dalam kehidupan dewasa ini, kita pasti banyak menemukan luka, dan luka. Atau bahkan di kehidupan dewasa ini kita udah gak asing sama yang namanya luka. Iya nggak? Ya gitulah. Kadang ya kalau capek sama keadaan itu ngerasanya kayak sakit banget ya. Udah capek, gak punya siapa-siapa, gak punya tempat untuk cerita. Dan ketika mempunyai seseorang yang bisa dijadikan rumah, dan ketika seseorang itu udah gak ada, itu juga terasa sakit. Dan timbulnya impactnya bakal luka juga. Nah, di kehidupan dewasa kamu ini udah banyak banget hal yang kamu lalui. Udah banyak banget rintangan dan ujian yang berhasil kamu lewati sampai kamu bisa ada di titik ini. Semua gak lepas dari luka kan? Selain luka dari kehidupan, luka juga dari manusia. Ya kalau emang kita ngerasa udah sayang banget sama seseorang, kita ngerasa kayak bener-bener udah serius dan bahkan udah memantapkan hati untuknya. Ya, semua itu ketika kepergian itu terjadi, kita gak bisa menghindarinya. Bukan berarti Tuhan gak sayang sama kamu. Bukan berarti Tuhan memberikanmu rasa sakit, bukan berarti Tuhan gak mau melihat kamu bahagia bersamanya. Tapi tau gak sih, kalau kita menganggap dia yang terbaik, tapi kalau bagi Tuhan dia bukan yang terbaik, ya ya udah, kita harus bisa menerima takdir yang dimana ya sebenarnya bagi kita dia baik, dia benar-benar seseorang yang berbeda dari yang lain. Tapi jika Tuhan berkata dia tidak baik, maka akan saya jauhkan. Ya udah, maka terjadilah. Ya alhasil kita pun akan merasakan luka. Kalau misal aku boleh tanya, kamu lebih baik menerima hadirnya orang baru atau tetap dengan orang lama, atau menerima kembali orang lama? Ya, sebenarnya pilihan yang agak sulit ya. Ya kalau ditanya antara orang baru dan orang lama, ada sebagian orang yang dimana dia lebih memilih untuk menerima orang baru. So, kenapa? Ya karena ada seseorang yang mempunyai pemikiran tuh dia udah terluka sama orang lama, ya udah lebih baik dia sama orang baru. Karena orang baru juga nggak seburuk itu gitu loh. Kita belum menemukan seseorang yang emang itu terbaik menurut versi Tuhan. Karena selama ini kita terlalu sibuk melihat seseorang itu bagi kita tuh udah yang terbaik. Tapi ketika Tuhan tidak mengizinkan, ya tidak mengizinkan, kalian pun akan berpisah. Ada juga seseorang yang emang dia itu lebih memilih orang lama. So ada yang berpendapat juga, karena orang lama tuh udah tahu semuanya. Karena orang lama tuh udah tahu baik buruknya, udah tahu hal yang kita sukai, hal yang kita tidak sukai, atau bahkan sifat-sifat kita yang dimana
sama orang baru belum tentu mau diterima, atau belum tentu orang baru bisa menerimanya sebaik orang lama. Dan lagi, kamu pun selalu stuck dan selalu berharap bahwa orang lama itu akan kembali, dan kamu pun akan kembali bersamanya. Sebenarnya nggak ada yang mempermasalahkan juga antara orang baru atau orang lama, karena setiap orang mempunyai versinya tersendiri. Semua orang punya cara pandangnya tersendiri. Ada yang emang lebih respect ke orang baru karena emang ingin memulai dengan orang baru, suasana baru, tapi ya semua harus mulai dari awal lagi sih. Ada juga yang emang lebih memilih untuk bersama orang lama. Sesakit apapun, sekecewa apapun sama orang lama, ia tetap bertahan. Cuman ya, aku jelasin di sini, kita boleh sayang sama orang. Kita boleh menerima hadirnya seseorang, baik itu orang baru ataupun orang lama. Cuman, yang harus kamu perhatikan itu, bagaimana seseorang itu bisa membahagiakan kamu dan bisa menerima kamu dengan baik. Karena ya walaupun kita bersama orang baru ataupun orang lama, jika dia tidak bisa menerima kamu dan tidak bisa nge-treat kamu sebaik kamu nge-treatnya, itu ya rasanya kayak gak balance. Iya, kenapa aku bilang gak balance? Karena ketika kita menyayangi seseorang, ketika kita nge-treat dia sebaik itu, tapi ketika dia tidak memberikan feedback yang baik, tidak nge-treat sebaik cara kamu nge-treatnya, itu kan rasanya gak imbang aja. Karena yang namanya hubungan itu atas dasar semua dilakukan sama-sama. Jadi kayak ya kamu nge-treat dia dengan baik, dia pun sebaliknya. Jadi biar imbang dan timbulnya itu bahagia. Tapi ya namanya orang udah sayang, kadang mau bagaimanapun orang itu ya tetap terima. So itu juga gak ada yang salah sih. Aku juga gak menyalahkan, cuman emang kita harus lebih bisa memperhatikan diri kita sendiri. Ya, jangan terlalu sibuk memperhatikan orang lain sampai kamu lupa bagaimana cara memberikan perlakuan yang baik untuk diri kamu sendiri. Dan kalau emang saat ini kamu ngerasa kayak lagi sakit hati banget, lagi susah banget caranya move on, atau kamu lagi ngerasa dunia kamu hancur banget setelah kehidupan kamu gak sebaik itu, terus kamu pun ditinggalkan oleh seseorang yang kamu sayang, semua itu ada prosesnya kok. Semua itu ada waktunya. Aku tahu. Mungkin emang di sini aku tuh nggak tahu apa sih yang sebenarnya kamu rasain. Ya maybe aku dengan mudahnya ngomong gitu aja, tapi aku nggak tahu apa yang kamu rasain. Aku nggak tahu jadi kamu seperti apa. Aku emang nggak tahu. Cuman di sini aku ingin mencoba untuk membuka hati kamu, pikiran kamu, dan cara pandang kamu. Kalau bisa kamu mendefinisikan diri kamu dengan luka-luka yang udah terjadi sama diri kamu mendefinisikan diri kamu kalau kamu tuh seseorang yang paling tersakiti, kamu salah. Ya walaupun dalam kehidupan percintaan kamu itu nggak semulus itu, seperti yang kamu harapkan dan kamu inginkan, tapi bukan berarti kamu tuh termasuk orang-orang yang kurang beruntung. Ketika orang lain mempunyai pasangan yang sesuai yang dia mau, bahagia, tapi kamu justru tidak. Kamu bukan yang gak beruntung. Tuhan emang memberikan kamu pasangan yang salah. Maka dari itu Tuhan ingin membuat kamu untuk lebih menyayangi diri kamu sendiri. Setelah itu, baru deh kamu mencoba untuk menyayangi orang lain. Cuman harus balance antara menyayangi diri sendiri dan menyayangi orang lain, ya. Ketika kamu ditinggalkan oleh seseorang, itu akan menimbulkan rasa sakit di hati, rasa sesak di dada, rasa sakit yang dimana itu gak semudah itu untuk kamu lupakan. Perasaan-perasaan yang udah kamu berikan kepadanya, perasaan kasih sayang yang begitu besar, hingga kamu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Dan ketika luka itu datang menghampiri,
sakit hati itu datang menyapa, ia pergi meninggalkan, ya semua itu kamu harus berusaha untuk menata ulang kembali. Luka yang selama ini terjadi sama diri kamu, luka yang selama ini Tuhan berikan sama kamu, semua bisa sembuh kok. Semua bisa sembuh dan semua akan kembali pulih. Ya walaupun pulihnya itu nggak secara menyeluruh, nggak seperti keadaan awal yang dimana luka itu belum ada, hati kamu masih baik-baik aja. Dan ketika luka itu terjadi, pasti menimbulkan, selain rasa sakit dan rasa sesak di dada, pasti menimbulkan bekas yang dimana bekas itu akan selalu teringat sama kamu. Terlebih kalau emang itu luka yang dimana luka yang diberikan oleh seseorang yang kamu sayangi. Gak ada luka yang gak membekas, pasti semuanya membekas. Sekecil apapun luka itu, bagi kamu, luka tetaplah luka. Yang namanya luka, ketika udah menggores hati kamu, dia akan selalu membekas. Iya, walaupun kamu berusaha untuk menyembuhkan, menghilangkannya, tetap aja ingatan itu akan selalu muncul ketika luka itu datang kembali menyapa, dan kamu pun teringat akan kejadian di mana luka itu bisa terjadi, hingga kamu merasa bahwa kamu adalah seseorang yang dimana seseorang yang gak cukup baik untuk disayangi orang. Jadi ya kadang kalau misalnya kita udah ngerasa luka yang begitu dalam, kita mendefinisikan diri kita tuh gak cukup baik untuk disayang sama orang, gak pantas. Kenapa sih suka berbicara seperti itu? Kenapa sih suka punya pikiran seperti itu? Yang menurut kamu, yang dimana kamu menganggap bahwa kamu mendefinisikan diri kamu seperti itu, kamu salah. Kamu mendefinisikan kalau kamu tuh gak pantas untuk disayangi. Enggak gitu. Tuhan memberikan kamu luka supaya kamu bisa belajar dari kesalahan. Jika kamu menganggap bahwa dengan banyaknya luka, rasa sakit yang terjadi sama diri kamu mendefinisikan diri kamu kalau kamu tuh seseorang yang gak pantas untuk disayangi. Gak boleh berbicara seperti itu ya. Kamu pantas untuk disayangi. Kamu pantas untuk disayang oleh seseorang yang tepat. Mungkin emang seseorang yang selama ini ada buat kamu, atau seseorang yang selama ini datang silih berganti buat kamu, mereka bukan orang yang tepat. Maka dari itu Tuhan menjauhkan kamu karena Tuhan tahu ia bukan yang terbaik. Kelak, ketika waktu itu sudah datang, waktu yang tepat di mana Tuhan memberikan waktu yang tepat dan juga Tuhan memberikan pasangan yang tepat juga. Jadi ya ibaratnya Tuhan memberikan kamu luka, Tuhan juga yang akan mengambil luka itu dan menggantikannya dengan bahagia. Karena apa yang kita anggap baik juga nggak selamanya dia baik. Coba deh, kalau misalnya sesuatu itu atau seseorang yang datang itu atas kehendak Tuhan, pasti ia yang terbaik. Karena udah pilihannya. Dan kalau emang saat ini kamu masih takut untuk mengenal orang baru, dan kamu merasa bahwa luka yang kamu rasakan itu belum sembuh, belum sepenuhnya pulih, gak apa-apa. Kamu coba untuk memulihkan diri kamu dulu sebelum kamu memulai dan berani untuk membuka hati lagi untuk orang baru. Karena kan membuka hati juga gak semudah itu, iya gak? Jadi ya semua butuh proses dan waktu. Kalau emang luka itu belum sembuh, cari sesuatu hal yang emang bikin luka itu segera membaik. Jika kamu rasa luka itu emang belum sepenuhnya pulih, kamu pulihin dulu ya, sebelum kamu berani untuk memulai lagi. Gak apa-apa kok. Pelan-pelan aja. Kalau emang lukanya belum pulih, udah ya, jangan coba-coba untuk menerima orang baru. Jangan coba-coba untuk menyayangi orang baru. Ketika kamu berani untuk membuka hati, ya berarti itu kamu udah benar-benar sepenuhnya siap. Luka kamu udah benar-benar sembuh, ya walaupun gak sembuh secara menyeluruh, tapi setidaknya dari luka itu kamu bisa merasakan lega dan tenang. Jadi ketika kamu bertemu atau kenal dengan orang baru, itu kamu gak mempunyai pikiran di mana orang baru itu akan berakhir sama, ataupun orang lama yang dimana meskipun udah tahu semuanya, ketika kembali akan berakhir hal yang sama.
Coba deh, perlahan-lahan, pelan-pelan tuh buang pikiran itu. Baik orang baru, kita bahas orang baru deh. Kadang kalau orang baru tuh dianggap kalau ya iya tuh nggak sebaik orang lama. Coba deh buang pikiran dimana orang baru tuh nggak selamanya semua orang tuh buruk, tau gak sih? Kalau emang kamu masih ada rasa trauma, kalau emang kamu merasa hati kamu belum sepenuhnya pulih, lebih baik tutup diri kamu. Menutup diri dengan tidak menerima hadirnya orang baru dalam kehidupan kamu. Kamu cukup untuk me time, memberikan waktu untuk diri kamu sendiri, menyembuhkan luka yang selama ini terjadi sama diri kamu, yang membuat kamu kesulitan untuk menerima orang baru, untuk bangkit. Kamu lebih baik pulihkan diri kamu dulu. Jangan kamu coba-coba untuk memulai, karena rasanya akan percuma kalau keadaan hati kamu aja belum sepenuhnya stabil, belum sepenuhnya membaik. Dan kalaupun kamu ingin menerima orang lama lagi, perhatikan terlebih dahulu, apakah dengan kamu stuck di orang lama, ia akan bisa berubah menjadi lebih baik atau justru seperti itu aja. Karena kan kita gak akan pernah tahu apakah dia emang berniat untuk merubah diri untuk menjadi yang lebih baik, bukan menjadi yang kamu mau ya. Kalau misalnya menerima dengan setulus hati, itu berusaha untuk menjadi yang terbaik dengan versinya tersendiri, itu jauh lebih baik. Ya kalau emang berbicara tentang luka emang gak ada habisnya sih. Banyak banget hal-hal yang terjadi dalam hidup, terlebih mengenai luka. Cuman yang aku terapkan di sini adalah, walaupun luka itu kamu rasa belum sembuh, belum pulih, jangan pernah takut untuk memulai lagi, untuk mengembalikan hati kamu. Walaupun itu gak secara menyeluruh, tapi setidaknya kamu udah berhasil menyembuhkannya. Tapi setidaknya kamu udah berusaha untuk diri kamu sendiri, berusaha untuk menyembuhkan luka itu, walaupun kamu rasa itu berat untuk kamu sembuhkan seorang diri. Luka itu gak selamanya sembuhkan orang baru. Luka itu bisa kamu sembuhkan dengan sendirinya kok. Ya memang ada versi lain yang dimana kenal orang baru luka itu sembuh. Ada juga yang emang dia lebih memilih untuk memberikan waktu untuk dirinya sendiri hingga luka itu benar-benar pulih dan siap untuk memulai kembali. Berbeda-beda. Kalau kamu versi yang mana? Semoga kamu dalam keadaan baik ya. Semoga segala rasa sakit yang kamu rasakan hari ini, malam ini, semua bisa lega.